Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem manajemen informasi rumah sakit tipe C yang tugas dari dosen pengampu Pak Aditya Perdana STMKOM. Di sini kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Bojan Ajimolubis, dan yang kedua Khairul Pamisagala, dan yang ketiga Najwar Pareji, dan terakhir itu ada Muhammad Albisa Panahasibun. Baik, langsung saja pada materi ini yang akan membawakan adalah saya sendiri, yaitu Khairul Pamisagala. Fitur-fitur web. Fitur-fitur web pada tabel pasien yaitu ID pasien, kunci unik untuk setiap pasien, nama pasien, nama lengkap pasien, alamat adalah alamat rumah pasien, jenis kelamin, karakteristik biologi pasien, nomor telepon kontak pasien. Dan yang kedua itu adalah tabel dokter. Dan dalam tabel dokter itu ada ID dokter, kunci unik untuk setiap dokter, nama lengkap dokter, departemen, unit organisasi dokter, jadwal praktik, jadwal kegiatan dokter. Dan yang ketiga itu tabel rekam medis. Dan dalam tabel rekam medis itu adalah rekor ID, kunci unik untuk setiap rekam medis, pasien ID, menghubungkan rekam medis dengan pasien terkait, tanggal diagnosa, tanggal ketika diagnosa dilakukan, diagnosa, hasil diagnosa dokter, obat yang diberikan, resep obat yang diberikan kepada pasien, dan tabel terakhir adalah tabel obat. Dan dalam tabel obat itu, drug ID, kunci unik untuk setiap obat, nama obat, tanggal kadaluarsa, informasi tentang kapan obat akan kadaluarsa, dan terakhir adalah stok atau jumlah stok obat yang tersedia di rumah sakit. Maksudnya tampilan login. Pada halaman login sistem informasi rumah sakit, pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar untuk dapat mengakses sistem. Setelah memasukkan kredensial yang sesuai, sistem akan melakukan autentikasi dan secara otomatis mengarahkan pengguna ke database yang sesuai dengan hak akses dari akun yang digunakan. Misalnya, dokter akan langsung kearahkan ke halaman rekam medis pasien, sementara setup administrasi akan masuk ke modul penjadwalan atau administrasi rumah sakit. Proses ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka di dalam sistem. Ini seperti ini adalah tampilan apabila login dengan akun front office. Ini selanjutnya adalah tampilan apabila login dengan akun departemen. Dan ini adalah tampilan apabila login dengan akun dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fauzan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzan Azmanubis akan melanjutkan di bagian kode program untuk login. Program pada gambar ini adalah sebuah skrip PHP yang digunakan untuk proses login dan pengalihan halaman berdasarkan peran atau hak akses pengguna. Berikut adalah penjelasan singkat dari tiap bagian. Yang pertama itu ada session start, memulai session untuk menyimpan data user yang berhasil login. Yang kedua ada extract post, mengekstraksi data dari form login yang dikirim menggunakan metode post, sehingga variabel seperti username dan password dapat digunakan langsung. Yang ketiga ada include atau config PHP, mengimpor file konfigurasi yang mungkin berisi koneksi database. Yang keempat itu ada query SQL untuk memeriksa apakah ada pengguna dengan kombinasi username dan password yang cocok dalam table atau table user. Yang keenam ada result, itu untuk menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya. Yang ketujuh ada pengecekan hasil query. Jika ada hasil yang ditemukan, sistem akan mengekstrak data user dari hasil query dan menyimpan informasi seperti username, ID user, hak akses, dan grup ke dalam session. Yang kedelapan ada pengalihan halaman berdasarkan hak akses. Jika hak akses adalah dokter, pengguna dialihkan ke halaman dokter. Jika front office, pengguna dialihkan ke halaman front office. Dan jika departemen, pengguna dialihkan ke halaman departemen. Yang kesembilan itu ada jika hak akses tidak cocok dengan yang diharapkan, session dihancurkan dan pengguna diarahkan kembali.
Dan jika tidak ditentukan hasil dari query, username atau password salah, pengguna diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan kesalahan atau error. Nah, selanjutnya ada kode program untuk config. Program pada gambar ini adalah sebuah script PHP yang digunakan untuk proses login dan pengalihan halaman berdasarkan peran atau hak akses pengguna. Jadi berikut penjelasan singkat dari tiap bagian. Yang pertama ada session start. Sebenarnya ini mirip-mirip sama yang sebelumnya ya. Ada session start untuk memulai, extract, post untuk mengekstrak data dari login, ada include untuk mengimport file konfigurasi, ada query untuk memeriksa data apakah ada pengguna dengan kombinasi username dan password yang cocok. Nah, selanjutnya ada kode program untuk index. Yang pertama itu ada include, sama seperti sebelumnya untuk mengatur koneksi ke database. Ada session start untuk memulai sesi PHP, ada pengecekan hak akses di sesi. Kode ini memeriksa apakah variabel hak akses ada di dalam sesi. Jika tidak ada, artinya pengguna belum login, maka halaman login ditampilkan. Jika pengguna sudah login, kode akan melewati blok ini dan langsung memeriksa hak akses. Selanjutnya ada HTML untuk halaman login. Jika pengguna belum login, halaman HTML ini ditampilkan yang berisi form login yang mengarahkan ke login PHP saat pengguna menekan tombol login. Nah, ada CSS dan JavaScript menggunakan Bootstrap untuk tata letak dan gaya komponen. jQuery, JavaScript, dan Bootstrap digunakan untuk mendukung fitur interaktif seperti animasi, modal, dan responsif pada halaman. Ada beberapa komentar pada baris yang menunjukkan bahwa script atau file CSS yang tidak diperlukan telah dinonaktifkan, misal Classy, JS, dan Style CSS. Gaya dan tata letak. Latar belakang halaman diatur menggunakan gambar rumah sakit atau background image URL atau image rumah sakit.jpg. Logo rumah sakit ditampilkan menggunakan icon font Wesem dengan gaya tambahan, padding, border radius, dan bayangan. Form login menggunakan Bootstrap untuk menata input username dan password dengan icon di dalam field input atau ikon pengguna untuk username dan ikon kunci untuk password. Jika ada kesalahan login, misalnya username atau password salah, pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan Bootstrap Alert. Pesan ini ditampilkan jika parameter error ada di URL, misal jika login salah. Nah ya, selanjutnya ada login check. Form login memiliki dua field, ada username dan password. Ketika form dikirim, data akan dikirimkan dengan metode POST ke file login PHP yang akan memproses autentikasi pengguna. Selanjutnya ada pengecekan jika sudah login atau hak akses di sesi. Jika pengguna sudah login, maka berdasarkan nilai pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai. Dokter diarahkan ke dokter, front office diarahkan ke front office, Departemen diarahkan ke departemen, apoteker diarahkan ke apoteker, perawat diarahkan ke perawat. Setiap pengguna akan diarahkan ke halaman yang berbeda tergantung pada hak aksesnya. Selanjutnya ada kasus tidak ditemukan hak akses yang sesuai. Jika hak akses tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan, maka pesan user tidak ditemukan akan ditampilkan dan sesi akan dihancurkan untuk memastikan bahwa pengguna tidak bisa mengakses bagian lain dari sistem. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Muhammad Albisapan. Baik, saya Muhammad Albisapan Hasibuan akan menjelaskan lanjutan dari presentasi kami, yaitu untuk bagian kode program untuk dokter. Yang pertama ada include config PHP. Kode ini mengimpor file config PHP untuk menghubungkan database dan memuat pengaturan dasar yang dibutuhkan untuk operasi database. Yang kedua ada session start. Ini memulai sesi PHP. Sesi ini digunakan untuk menyimpan informasi login pengguna seperti username, hak akses, group, dan ID user. Yang ketiga ada cek hak akses. Memastikan bahwa hanya pengguna dengan hak akses dokter yang bisa mengakses halaman ini. Jika hak aksesnya adalah dokter, maka halaman HTML di bawah akan ditampilkan.
Jika bukan, pengguna akan ditolak aksesnya dengan peringatan forbidden access dan diarahkan kembali ke halaman login. Yang keempat ada HTML halaman dokter. Jika pengguna memiliki hak akses dokter, maka halaman ini akan dirender. Kemudian ada header HTML, yaitu dengan library JavaScript dan CSS untuk mengimpor beberapa library seperti jQuery, Bootstrap, data table, serta font awesome. Kemudian ada Bootstrap digunakan untuk gaya dan tata letak responsif, sementara jQuery dan data tables digunakan untuk membuat tabel interaktif. Kemudian terdapat custom style, ada style untuk hasil pencarian atau dropdown dengan elemen yang memiliki ID result yang diatur agar muncul di posisi yang tepat dan memiliki desain bersih dengan bayangan. Elemen ini akan diaktifkan dengan event JavaScript. Kemudian ada navbar. Untuk menampilkan navbar di bagian atas halaman yang mencakup, yang pertama ada nama sistem, yaitu sistem informasi rumah sakit. Yang kedua ada hak akses dokter dengan label dokter, nama grup, informasi jumlah pasien, dan resep yang terkait dengan dokter saat ini. Diambil dari database yang telah dibuat. Kemudian menampilkan jumlah pasien. Kode ini menjalankan query ke database untuk menghitung jumlah pasien yang terkait dengan dokter yang sedang login. Jumlahnya ditampilkan di samping menu pasien. Kemudian menampilkan jumlah resep. Kode ini menghitung jumlah resep yang dibuat oleh dokter yang sedang login berdasarkan ID user dari sesi. Kemudian konten halaman utama. Konten halaman utama ditampilkan dalam panel di mana bagian ini akan memuat file PHP lain berdasarkan nilai dari parameter view yang dikirim melalui URL. Jika parameter view ada di URL, kode berikut akan menyertakan file PHP yang sesuai dari folder dokter. Misalnya jika URL memiliki view sama dengan tampil pasien dokter, maka file dokter tampil pasien dokter PHP akan disertakan dan ditampilkan dalam halaman ini. Kemudian ada footer. Footer sederhana yang menampilkan kredit pembuat pasien. Yang kelima ada blok alternatif jika bukan dokter. Jika hak akses pengguna bukan dokter, maka kode berikut akan dieksekusi, yaitu pesan peringatan akan ditampilkan menggunakan JavaScript alert forbidden access dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login atau index PHP. Kemudian ada kode program untuk departemen. Yang pertama ada penggunaan sesi. Script memulai sesi PHP dan memeriksa apakah pengguna memiliki hak akses tertentu dengan memeriksa variabel, yaitu session hak akses. Jika hak akses tidak sesuai, pengguna akan dialihkan ke halaman login index PHP. Kemudian kedua ada navigasi. Bagian menu navigasi mengampilkan grup departemen pengguna yang saat ini aktif. Navigasi memungkinkan pengguna untuk melihat daftar pasien atau daftar dokter berdasarkan grup departemen yang ada. Yang ketiga ada pengambilan data. Program menggunakan pernyataan SQL untuk mengambil data dari tabel pasien dan tabel dokter sesuai dengan departemen yang diakses. Data yang diperoleh digunakan untuk menampilkan jumlah pasien dan dokter yang tersedia di masing-masing departemen. Yang keempat ada konten halaman utama. Bagian utama dari halaman ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi terkait pasien atau dokter sesuai dengan halaman yang dipilih. Kemudian parameter view dalam URL menentukan halaman mana yang akan ditampilkan, seperti menampilkan pasien atau tampil dokter. Yang kelima adalah logout dari informasi pengguna. Informasi pengguna yang sedang login ditampilkan dan terdapat opsi untuk logout yang mengarah ke halaman logout PHP. Kemudian kode program untuk front office. Yang pertama ada include config PHP yang fungsinya untuk mengimpor file konfigurasi yang mungkin berisi koneksi ke database. Yang kedua ada pengecekan hak akses. Jika section hak akses tidak sama dengan front office, pengguna tidak diizinkan mengakses halaman ini dan akan diarahkan keluar dengan script JavaScript yang menampilkan pesan forbidden access lalu diarahkan kembali ke halaman login. Yang ketiga ada HTML dan CSS. Bagian HTML mendefinisikan struktur halaman front office. Ini termasuk Bootstrap, framework CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan antarmuka. Yang kedua ada jQuery dan plugin lainnya digunakan untuk menambah fungsionalitas JavaScript seperti kalender dan manipulasi DOM. CSS yang terdefinisi langsung di halaman untuk menyesuaikan elemen seperti ukuran margin, padding, warna background, serta beberapa pengaturan tata letak lainnya. Kemudian yang keempat ada JavaScript atau jQuery. Terdapat bagian JavaScript untuk memanipulasi DOM. Contohnya fungsi untuk menginisialisasi data tables, sebuah plugin jQuery untuk mempermudah pengelolaan tabel data. Yang kelima ada bagian PHP. Terdapat beberapa bagian PHP yang digunakan untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login, termasuk username dan hak akses. Pengambilan data dari database untuk ditampilkan pada tabel. Tabel ini memungkinkan berisi daftar pasien atau data lainnya yang relevan dengan front office. Kemudian kondisi pengecekan apakah user telah login atau tidak. Jika user tidak login maka diarahkan keluar halaman login.
Yang keenam ada tabel dinamis. Tabel yang ditampilkan di halaman ini dapat diisi berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa pemeriksaan kondisi di mana kolom atau tombol tertentu akan ditandai sebagai aktif berdasarkan parameter yang ada di URL. Yang ketujuh ada logout. Di bagian kanan atas terdapat link untuk logout yang memungkinkan pengguna keluar dari sesi mereka. Baik, untuk tampilan dari database yang telah kami buat akan dijelaskan oleh Najwa Parezi. Baik, saya Najwa Parezi ingin menyampaikan tampilan yang sudah kami buat, termasuk di sini. Mohon maaf, bentar ya. Di sini saya ingin mencontohkan cuma satu, yaitu ada login. Ketika kita masuk ke login front office ya. Nah, di sini terdapat pasien, yaitu data pasien yang terdaftar. Jika kita ingin menambahkannya, kita tinggal ketik saja tambahkan data pasien. Misalnya nama pasiennya seperti Fahmi. Lalu istilah buat laki-laki, gendernya, alamat misalnya Melati. Nomor telepon kita buat aja asal-asalan 08080804. Lalu simpan. Lanjut, berarti di sini tersimpan namanya Fahmi dengan jenis kelamin laki-laki, alamat Melati. Nomor teleponnya di sini. Lalu di sini ada ini fitur pasien rawat jalan. Nah, sama halnya dengan pasien tadi, kita nambahkan data rawat jalan, masukkan ID nama pasien, masukkan ID atau nama pasiennya misalnya kita contohkan Fauzan. Lalu pilih departemen. Nah, di sini departemen, kita memilih departemen untuk nanti akses kita login menggunakan departemen apa yang kita pakai. Misalnya departemen umum. Lalu bayarnya contohnya 20.000. Simpan. Nah, selesai, maka nanti datanya tadi kita loginkan untuk menyelesaikan rawat jalan ini, pasien rawat jalan ini. Maka apabila sudah selesai akan ada pembayaran selesai. Di sini ada pasien rawat inap, kita tambahkan rawat inapnya dengan nama Albi. Nah, jenis perawatannya ini kita contohkan saja ke ruang ICU ya, karena mungkin darurat. Jenis pelayanan seperti dokter spesialis umum, lalu ada kelas VIP, kelas VIP. Di sini tanggal lahir, diagnosanya kenapa, mungkin seperti kanker, atas stadium berapa. Di sini biayanya sudah juga, lalu nanti tinggal simpan. Lalu untuk nanti saya ingin menampilkan juga SQL ya. Nah, di sini kami terdapat ada beberapa tabel. Di sini ada tabel dokter, tabel pasien, tabel PRJ, tabel resep, tabel tarif, dan ID user. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk Fahmi bisa ditutup atau saya sajalah ya. Saya mewakilkan kelompok 4 ingin menutup apa yang kami sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.